Bapak Ibu sekalian, salah satu keunikan filsafat adalah dia tidak pernah selesai dengan pertanyaan. Di dalam ilmu empiri seperti mungkin biologi, kimia, dan fisika, jika suatu masalah sudah bisa dipecahkan, maka itu akan dilupakan. Katakanlah, jika bakteri penyebab TBC atau tifus sudah diketahui dan ditemukan cara mengatasinya, maka hipotesis para peneliti sebelumnya akan dilupakan. Para dokter atau dunia medis akan mendasarkan diri pada penemuan baru itu, dan para peneliti akan maju ke masalah baru lainnya. Tetapi pertanyaan filosofis, misalnya tentang apa dan siapa manusia, apa yang membuatnya bahagia, tidak pernah selesai. Untuk menjawabnya, filsafat selalu kembali ke akar-akarnya. Demikian juga kelas Jumat ini merupakan ikhtiar melatih daya pikir dan nalar kita agar mampu memeriksa hal-hal yang terjadi di dalam dan sekitar kehidupan kita secara kritis. Berpikir kritis tidak lain adalah berdialektika. Menurut Romo Setio, roh filsafat sepanjang masa adalah dialektika itu sendiri. Keju malam ini hendak menyampaikan ragam makna kata dialektika menurut pemikir-pemikir klasik, mulai dari Socrates, Platon, dan Hegel. Terima kasih untuk Romo Setio yang sudah menyediakan waktu bagi kita semua untuk belajar bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, sahabat Circles, jikalau ada pertanyaan di sepanjang kelas ini, boleh menyampaikannya atau mengetiknya di room chat yang sudah sediakan. Saya Dimas Anugrah yang akan menjadi moderator di dalam kelas Jumat kali ini. Kepada Romo Setio kami persilakan. Terima kasih Miki. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat Circles. Ini pertemuan kita yang kedua. Kemarin kita sudah berbicara mengenai apa itu filsafat. Lalu hari ini saya ingin menyampaikan dalam tafsir saya begitu ya, apa yang menjadi roh terdalam dari filsafat yang kita sebut sebagai dialektika. Sepanjang 1 jam ini saya akan share sambil menerangkan argumen yang saya bangun. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai dialektika. Filsafat sebagai ilmu kritis sudah kita lihat ya minggu lalu. Sebelum menjadi kritik atas pihak lain, jadi filsafat dikenal sebagai mengkritik masyarakat, orang lain, agama, atau apapun di luar filsafat, maka pertama-tama mesti menjadi ilmu yang kritis terhadap dirinya sendiri. Maksudnya sederhana, dia sadar mengenai batas-batasnya sendiri. Nah, dalam sejarah perkembangannya, nama lain untuk kritis ini menurut saya tak lain adalah apa yang disebut sebagai dialektika. Kata dialektika adalah kata sifat yang dibendakan dari kata kerja dialegomai, dari dialego ya, dari kata depan dia dan kata kerja legein ya, dia legein, dia logos ya. Kita punya istilah dialog ya. Dia itu artinya lewat, melalui, legein logos ya, berbicara, akal, pikiran ya. Jadi pikiran adalah manifestasi dari bicara, kata-kata adalah manifestasi dari pikiran kita. Jadi dia legein, dia logos, artinya lewat kata-kata, lewat pikiran kita. Nah, KBBI mendefinisikan dialektika sebagai hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara menyelidiki suatu masalah. Jadi saya kira inilah inti roh dari filsafat, yaitu berdialog. Socrates dan Platon akan memberikan muatan etis untuk metode dialektika. Jadi proses berpikir, mencari esensi, definisi, itu sekaligus dibarengi semacam purifikasi, ya, di mana kita diajak makin berkeutamaan. Mencari definisi sesuatu dengan pretensi ada kebaikan moral di belakang upaya itu, utamanya untuk Socrates misalnya memperbaiki moral dari lawan bicara. Nah, di Platon nanti dimensi etis kebaikan tentu masih kuat, tetapi dialektika tidak lagi menjadi dialog dengan lawan bicara ya. Kalau di Socrates itu masih kuat sekali, jadi diskusi betul dengan lawan bicara. Kalau di Platon dialog mulai menjadi dialog dengan diri sendiri. Jadi Anda tidak perlu
lawan bicara, tapi Anda berdialog ya dengan ide-ide pikiran Anda sendiri, supaya pelan-pelan lewat purifikasi Anda sampai ke kebenaran. Nah, Aristoteles, muridnya Platon ya, jadi Platon itu muridnya Socrates, Aristoteles muridnya Platon, akan membuat dialektika terpisah dari dimensi moral dan menjadi metode ilmiah, metode ilmu-ilmu teoretik, guna menyaring opini, supaya kita lalu dapat membangun opini yang benar. Nah, nanti di zaman modern, jadi dialektika biasanya disematkan pada Hegel ya. Maka Hegel akan membuat dialektika dalam versi yang canggih, ya, di mana menurut Hegel dialektika adalah logika atau struktur terdalam realitas itu sendiri. Dan sebagai realitas apa adanya, tentu dia memuati di dalamnya yang benar dan yang salah sekaligus. Jadi dialektika itu semacam, kalau kita melihat sintesis adalah hasil dari tesis dan antitesis, maka lalu kita melihat bahwa yang positif dan negatif itulah yang membentuk realitas sintesis ya. Artinya positif dan negatif itu ya dua-duanya diperlukan begitu ya dalam realitas. Maka semacam dimensi moral ya, mencari yang paling benar, mencari yang paling baik begitu, lalu itu diserap ya dalam nosi rasionalitas yang adalah realitas itu sendiri. Jadi nanti kita akan membahas 4 tema ini, Socrates, kemudian Platon, Aristoteles, dan terakhir yang paling rumit itu adalah Hegel. Kita akan mulai dengan Socrates. Ini bahasa Prancis ya, komedasi bahasa Prancis Socrates gitu ya. Socrates, un homme dangereux, seorang manusia yang berbahaya. Dalam model dialog yang diawali oleh Socrates ya, jadi dialektika yang mengawali Socrates, maka kita melihat dalam struktur teksnya selalu ada penanya dan penjawab. Orang yang bertugas bertanya akan berusaha menolak tesis yang diajukan si penjawab, sementara tugas B, si penjawab, adalah semaksimal mungkin mempertahankan apa yang menjadi tesisnya. Dan si A dalam tugasnya bertanya akan mengajukan hal-hal untuk disepakati dulu. Kalau B menyetujuinya, maka kesepakatan tersebut menjadi premis yang kemudian digunakan untuk menolak tesis B. Jadi ada A dan B. A tugasnya bertanya dan B tugasnya menjawab. Ya, jadi Socrates misalnya dengan Hippias, nanti yang saya kasih contoh ya, atau di teks yang sudah saya bagikan, contohnya Socrates dengan Charmides ya. Jadi Socrates selalu akan memposisikan diri sebagai penanya. Apa itu keugaharian? Socrates akan bertanya, apa itu elok? Nah, lalu kemudian si penjawab harus menjawab ya, memberikan definisi. Elok adalah ini, ugahari adalah ini ya. Dan kemudian Socrates sebagai penanya dia akan menyanggah ya, akan mempertanyakan ya. Kemudian si penjawab harus mempertahankan ya, dan seterusnya. Ini ada komik yang saya ambilkan dari filokomik yang sudah saya terjemahkan ya. Jadi kita baca bersama-sama ya. Sorry. Selamat pagi Socrates yang super. Pagi juga Hippias. Ya, jadi Socrates berdialog dengan Hippias, seorang sofis ya. Kamu lagi ngapain begitu ya? Lagi memandang bayangan matahari di genangan air. Aku lagi latihan. Kalau suatu hari kebenaran agung kutemukan, mataku tak akan terlalu terbakar olehnya. Ngomong apaan sih ini? Oh, baguslah kalau begitu. Kamu mau ikut ceramahku tentang Gen Z? Aku mau pidato nih. Kata orang, retorikaku bagus dan elok didengar. Waduh, maaf, aku nggak bisa datang karena aku harus beli roti di pasar, jawab Socrates. Jadi Socrates selalu digambarkan miskin ya, bajunya tidak pernah ganti sepanjang tahun ya, kakinya telanjang ya. Oh iya, BTW kamu kan pakar ya. Apakah bisa membantuku sebentar memahami sesuatu? Cek, kamu bikin aku GR. Oke, soal apa Socrates? Katamu, pidatomu indah, elok. Bisa kamu jelaskan elok itu apa sih? Tentu saja Socrates, gampang. Elok itu adalah sesuatu yang murni, lembut, manis seperti Afrodites, perawan muda yang cantik. Jadi elok itu artinya indah, artinya sekaligus indah dan baik begitu ya. Wah, hebat sekali Prof. Ini ada penonton begitu ya. Oke, kalau begitu. Nah, kalau panci,
Apa panci juga bisa dibilang elok? Ini contohnya, Socrates menunjukkan panci. Demi Zeus, contoh yang sangat puitis untuk konsep subtil keelokan. Oke. Panci juga bisa elok. Tapi seelok-eloknya panci, tentu jelek bila dibandingkan seorang perawan. Wah, jawaban mantap. Oh, jadi kamu bilang bahwa perawan yang paling elok pasti jelek saat dibandingkan dengan Tuhan? Ya pastilah, Socrates. Tadi kamu bilang perawan yang elok itu indah, tapi sekarang katamu jelek. Apa perawan itu bisa elok sekaligus jelek? Nah, di sini Hippias, seorang ahli sofis yang menjadi musuh debatnya Socrates, mulai gregetan. Dan lalu pergi meninggalkan gelanggang. Tunggu Hippias, kamu belum jawab pertanyaan apa itu elok. Ya deh, nanti aku terangkan lagi. Sekarang aku harus ngajar dulu. Nah, lalu ini Platon ya, menerangkan, haha, aku suka sekali kisah itu, benar-benar kritik pada penampakan, artinya pada benda indrawi. Aku menyimpan panci di kantorku untuk menjelaskan soal ini ke murid-muridku. Ironisnya Socrates mengajar tentang apa itu elok, indah, tapi kata orang Yunani wajahnya jelek banget. Betul, Socrates memang paradoks. Penampakan luarnya begitu buruk, sementara jiwanya elok sekali. Kita jadi berpikir, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu elok, baik, berani, atau adil? Konsep yang kita kira sudah paham, yang menjadi landasan sebuah masyarakat. Ada ratusan definisi untuk itu, tapi tak satu pun sempurna. Untuk mendekati kebenaran, kita harus menelitinya. Dan Socrates menyentil, seperti pada Hippias, saat kita sering dibutakan oleh sesuatu yang kita anggap pengetahuan. Lalu Socrates datang dan dia mempermalukan aku di depan umum. Aku juga orang itu lebih buruk daripada langau yang nempel di bokong sapi. Kita mengira sedang berpikir, padahal sebenarnya pikiran mandek. Dan kita menafsir dunia seturut kesukaan masing-masing. Ini bukunya ya, yang terbit di KPG tahun lalu. Jadi Socrates mengajukan kesepakatan. Elok itu apa? Elok itu sesuatu yang murni, lembut, dan manis. Lalu Hippias mengajukan tesis-tesis, elok itu seperti perawan, Aphrodite, elok itu, panci juga bisa disebut elok, Tuhan juga bisa disebut elok. Tesis-tesis itu ditolak karena ambisi Socrates, dia ingin mencari apa sih elok dalam dirinya sendiri itu. Atau nanti dengan Platon menjadi idea elok, atau keelokan, atau keindahan dalam dirinya sendiri itu apa. Dan ini yang harus dicari. Idea atau esensi yang indah dalam dirinya sendiri itu apa. Karena kalau digambarkan seperti perawan, seperti Hippias, ya agak repot. Karena perawan itu tentu lebih elok daripada panci, tetapi dia lebih jelek daripada Tuhan. Ya. Padahal kalau keelokan digambarkan sebagai perawan, artinya kan dia sekaligus elok, sekaligus jelek. Artinya ya itu bukan definisi tentang itu keelokan ya. Jadi kalau masih memakai gambaran-gambaran indrawi, keelokan adalah A, B, C, D, E, maka isinya selalu serba relatif. Di satu sisi, lewat penyanggahan, Socrates tidak memurnikan Hippias, bahwa dia merasa sok tahu, sebenarnya ternyata dia tidak tahu. Ya, jadi ini khas dalam dialog-dialog Socrates ya, dia selalu menanyai apa itu keelokan kepada Hippias yang katanya jago retorika, bisa mendefinisikan apapun ya, termasuk keelokan. Socrates akan berdialog mengenai keberanian dengan para jenderal-jenderal yang punya pengalaman tempur ya, dan dia akan menanyakan apa sih keberanian itu ya, dan satu persatu akan disanggah ya. Dia akan bertanya mengenai apa itu kesalehan, salah itu apa ya kepada imam-imam dari kuil ya. Dan nanti seperti Hippias tadi itu definisi-definisi, tesis-tesis akan disanggah satu demi satu ya. Dan dengan teknik itu Socrates punya harapan dia memurnikan Hippias ya supaya dia tidak sok tahu lagi dengan pengetahuannya, supaya dia belajar lagi. Dan di sisi lain Socrates menunjukkan bahwa proses penemuan definisi memang mengandaikan sanggahan-sanggahan terus-menerus sampai kita tiba di sesuatu yang nantinya dianggap paling benar. Misalnya definisi bahwa akhirnya namanya elok itu misalnya adalah proporsi, atau adil itu artinya adalah ketika setiap hal melakukan fungsinya sendiri-sendiri.
atau persahabatan itu definisinya ternyata adalah relasi yang segitiga. Jadi wacana dialektis yang dibuat oleh Sokrates tidak ditunjukkan kepada pihak ketiga, tetapi langsung kepada mitra dialog yang hadir real di depannya, di mana terjadi pertukaran wacana secara langsung dan berujung pada persetujuan tentang posisi tertentu. Proses mencari kebenaran dilakukan bersama, di mana mitra bicara harus berjuang sendiri untuk mengklarifikasi pendapat-pendapatnya di depan sanggahan Sokrates. Dengan metode khasnya, lewat sanggahan-sanggahan yang gencar diberikan Sokrates, mitra bicara diajak masuk dalam proses melahirkan pengetahuan yang sebenarnya sudah ada dalam diri si mitra bicara sendiri. Dialektika Sokrates sering disebut sebagai metode maietike, di mana dia berperan mirip dukun beranak yang menyemangati si ibu yang hamil tua untuk melahirkan bayi pengetahuannya sendiri. Jadi Sokrates bukan dia yang mengajari mitra bicara mengenai apa itu keelokan, apa itu keindahan, apa itu keberanian, apa itu keugarian, ya. Dia hanya bertugas menanyai saja, sama seperti seorang bidan bertugas menyemangati seorang ibu hamil, ya, supaya dia melahirkan pengetahuannya sendiri. Dan Sokrates sebagai sang bidan, ya, bukan dia yang melahirkan bayi pengetahuannya, tetapi si ibu itu yang harus susah payah menderita kesakitan untuk melahirkan pengetahuannya sendiri. Dan Sokrates sebagai sang bidan, dia selalu akan mengklaim bahwa dia taunya adalah bahwa dia tidak tahu. Jadi dengan metode sanggahan, Sokrates menjadikan dialektika sebuah metode kritis, ya. Lewat dialektika, Sokrates mengajar orang mengerti bahwa ia tidak boleh sekedar percaya begitu saja pada satu opini. Dia harus berusaha menyanggah tiap opini apapun, menghancurkan pretensi tiap opini yang merasa sudah paling benar sendiri, menunjukkan bahwa opini adalah opini dan belum menjadi pengetahuan atau episteme. Dialektika Sokratik mengarahkan orang menuju episteme atau knowledge, pengetahuan. Meski Sokrates sendiri belum berhasil merumuskan apa pengetahuan itu, karena Sokrates sebagai bidan, ya, sebagai penanya yang memprovokasi orang melahirkan pengetahuan, Sokrates berprinsip teguh bahwa dia tahu bahwa ia tidak tahu. Jadi ini prinsip ignoransia Sokratik yang terkenal, ya, bahwa dia selalu berpretensi tidak tahu. Dialog-dialog Sokratik selalu ditunjukkan sebagai dialog yang aporetik, artinya berujung pada jalan buntu. Dan nanti dengan muridnya Platon, ya, episteme atau knowledge mulai dirumuskan secara positif. Kita masuk ke Platon, ya. Jadi kalau ini Sokrates gurunya, ini adalah Platon. 427-347 dari Athena, pemikir besar, ya, pendasar filsafat, ya. Buku-bukunya misalnya Protagoras, Gorgias, Apologia Sokrates, Phaidon, Symposium, dan tentu saja Politeia atau The Republic, ya, yang paling terkenal. Platon memiliki model dialektika yang berbeda dengan Sokrates. Platon meninggikan dialektika menjadi sains, menjadi episteme, ya. Bahkan mahkota dari segala pengetahuan. Dialektika mendapat promosi sehingga menjadi pengetahuan tertinggi. Pada Platon, peninggian posisi ini bertepatan dengan masuknya teori dia tentang idea atau bentuk atau rupa. Nah, untuk memahami dialektikanya Platon, teks yang paling saya kira paling deskriptif, ya, memberikan gambaran bagaimana kita bisa sampai ke pengetahuan yang benar, sains, episteme, itu adalah alegori gua Platon. Jadi semacam perumpamaan dari Platon tentang manusia-manusia tahanan-tahanan yang hidup di dalam gua. Jadi di dalam alegori gua ini yang ditemukan di buku 6 dari Republik, ya, kita menemukan epistemologi atau filsafat pengetahuan dari Platon. Jadi kisahnya di buku 7 itu, bukan buku 6, ya, buku 7 itu dari Republik, Platon bercerita mengenai ada orang-orang tawanan yang dari lahir duduk di dalam gua gelap, ini di luar, ini mataharinya, ya. Lalu posisi mata mereka terikat rantai, leher terantai, kaki terantai, tangan terantai, sehingga mata hanya melihat ke depan. Lalu di belakang mereka itu ada api di dalam gua, ya. Lalu di sini itu ada tembok, semacam tembok di mana ada orang, budak-budak membawa benda-benda, ya, artefak-artefak.
Lalu karena ada api ini, artefak ini terpantul di bayangan. Nah, karena orang-orang budak ini sejak lahir hanya melihat bayangan, maka mereka pikir bayangan ini adalah kebenaran. Bayang-bayang adalah kebenaran. Nah, lalu Platon mengatakan, andaikan ada satu orang mulai lepas, lalu dia mulai naik, dan dia mulai tahu, oh ternyata ini hanyalah bayangan dari benda-benda ini. Nah, maka orang ini lalu tahu bahwa realitas yang benar adalah benda-benda ini. Ya. Jadi realitas adalah artefak-artefak yang dibawa oleh orang-orang, dan ini sekedar bayang-bayang saja. Nah, lalu Platon mengatakan, bayangkan seandainya orang atau tahanan yang bebas itu kemudian dia bersusah payah naik, ya, lalu keluar, menemukan jalan terjal, keluar dari gua, lalu dia melihat realitas yang lebih indah daripada yang di dalam gua. Nah, di luar gua ini Platon lalu membedakan, pertama-tama karena orang tidak bisa langsung menatap benda-benda dan matahari karena sangat silau, dia akan melihat dulu benda-benda itu di bayang-bayang sebuah danau di sini. Baru kemudian dia akan melihat barang-barang aslinya yang lebih indah. Jadi Platon memberikan gambaran adanya 4 jenis pengetahuan. Jadi pertama, ada orang yang hidupnya itu hanya melandaskan diri pada bayang-bayang. Dan di sini knowledge yang dia punyai adalah knowledge yang sifatnya hanyalah duga-dugaan belaka, ya, konjektural. Lalu pada level lebih tinggi, ada knowledge yang mendasarkan diri pada benda-benda realnya, namun masih di dalam gua. Di sini yang disebut Platon sebagai pengetahuan indrawi yang masih berkubang di tingkat opini dan kepercayaan. Jadi di dalam gua itu simbol untuk pengetahuan indrawi, ya, di mana kita masih mengandalkan mata, telinga, ya, pencecapan, ya, entah itu levelnya bayang-bayang, entah itu levelnya melihat benda-benda indrawi begini. Nah, nanti baru kemudian ketika keluar dari dunia ini, kita berada di luar gua, maka kita masuk ke pengetahuan level 3 dan level 4. Bila dia mau bersusah payah, ia nantinya akan mencapai pengetahuan tentang hal sejati, yaitu tingkat keempat, pengetahuan noetik tentang idea. Meski hal itu tidak mudah, karena sebelum sampai ke noetik, orang harus melihat dulu bayang-bayangnya, simbol untuk pengetahuan analitis dan matematis. Sejauh objek matematis merupakan bayangan dari idea. Jadi di sini kita punya 4 tingkatan pengetahuan, ya. Jadi ada satu pengetahuan bayang-bayang, kedua pengetahuan indrawi, kita melihat benda-benda indrawi, benda realnya. Ketiga, pengetahuan yang tidak lagi indrawi karena objeknya matematika. Dan keempat, pengetahuan yang sifatnya noetik karena objeknya ide, ya, idea. Nah, untuk memberi ilustrasi, saya berikan gambaran sederhana, ya. Ada kotak hitam seperti ini, bayang-bayang hitam. Kalau saya tanya Anda, ini apa? Maka Anda bisa menjawab macam-macam, ya. Oh, ini Romo, ini lemari. Yang lain menjawab, oh ini kotak perhiasan. Oh, ini adalah pintu. Oh, apapun, ya. Karena objeknya adalah bayang-bayang yang nggak jelas begini, Anda bisa memberi teori apapun, memberi ini pintu, ini kotak, ini paket, ini televisi, ini. Jadi karena bayang-bayang maka Anda itu berkonjektur, ya, Anda akan menebak-nebak saja ini apa. Dan Anda bisa memberikan argumen apapun. Maka kita ada di level pertama, pengetahuan. Nah, kalau kemudian seperti tahanan Anda mulai melihat benda realnya, oh ternyata itu adalah bayang-bayang kotak dari yang namanya LA. Lalu Anda tahu bahwa ini adalah rokok. Apakah kalau Anda tahu ini adalah rokok, ya, misalnya Anda buka isinya rokok, Anda rokok rasanya seperti rokok, Anda baui baunya seperti rokok. Apakah Anda yakin bahwa ini adalah rokok? Masalahnya Platon mengatakan bahwa pada pengetahuan yang levelnya indrawi, pengetahuan itu sifatnya hanyalah opini atau doksa. Ya, jadi kalau pada level bayang-bayang ini disebut sebagai konjektural, maka pada level benda indrawi, apapun yang kita ketahui itu hanyalah bersifat opini.
Artinya karena opini, ya artinya belum tentu benar. Jadi meskipun Anda melihat ini adalah rokok, belum tentu ini adalah rokok. Jadi pada level knowledge indrawi, sejauh pengetahuan itu dilandaskan pada mata, telinga, pencecapan, perabaan, ya, itu semua masih bisa menipu. Kalau Anda disodori satu gelas jus jeruk, ya, lalu Anda minum rasanya seperti jeruk, Anda baui baunya seperti jeruk, Anda kecap seperti jeruk, ya, teksturnya seperti jeruk, ya, apakah Anda yakin bahwa itu jus jeruk? Belum tentu, kan? Semua orang yang bernalar sehat tahu bahwa ya tampaknya saja itu jeruk, ya, tapi siapa tahu itu hanyalah essence, ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan rokok, kita pun belum pasti bahwa itu rokok. Ya, bisa jadi itu rokok sintetik. Kan sekarang kan banyak tuh orang tipu-tipu, ya. Jadi semuanya mirip, ya. Kalau Anda pergi ke restoran vegetarian itu, ya, sepertinya Anda makan steak begitu, ya, padahal hanyalah jamur gitu, ya. Atau Anda makan apa begitu, ya, ternyata adalah kedelai, ya, tahu begitu, ya. Nah, maka kita perlu jangan hanya percaya dengan indera, kita perlu naik begitu, ya. Yaitu untuk memastikan bahwa rokok itu betul-betul rokok, bahwa jus jeruk yang saya minum itu sungguh-sungguh jus jeruk begitu, ya, dan bukan sekedar essence gitu, ya. Bagaimana caranya? Maka Platon mengatakan kita harus keluar dari yang indrawi, kita masuk ke tataran intelligible, dan kalau kita belum bisa sampai ke idea, maka biasanya pada level analitis atau matematis kita sudah tahu bahwa rokok itu betul-betul rokok. Bagaimana Anda supaya yakin bahwa rokok itu sungguh-sungguh rokok? Bagaimana Anda supaya yakin bahwa sesuatu itu betul-betul sesuatu begitu, ya, dan bukan lainnya? Maka tidak ada cara lain yaitu Anda ke laboratorium. Jadi Anda bawa ke laboratorium untuk tahu apakah ada unsur-unsur kimiawi dari barang yang ada di depan mata itu. Nah, kalau memang di dalamnya ada butan, metanol, kemudian terutama ada nikotinnya, ada aseton, ada amonia, ya berarti itulah rokok. Jadi pada level ini biasanya yang namanya kebenaran itu sudah fix, ya. Jadi ketika Anda pada tataran matematis, ya, penalaran matematis, di situ biasanya yang namanya kebenaran tentang rokok atau tentang apapun sudah terdefinisikan. Nah, lalu Platon mengatakan bahwa yang namanya penalaran matematis, benda-benda matematis itu hanyalah bayang-bayang dari yang namanya idea, atau yang disebut sebagai rokok dalam dirinya sendiri, ya, kerokokan, esensi dari rokok. Jadi adanya esensi dari rokok inilah yang membimbing para ahli laboratorium bisa mengatakan bahwa benda-benda kimia seperti ini, struktur atom seperti ini pasti disebut nikotin dan inilah unsur dari rokok. Jadi sekali lagi kita memiliki satu pengetahuan yang hanya bayang-bayang, kedua benda indrawinya, ketiga pengetahuan matematis di mana di sini biasanya kita sudah sampai pada kebenaran, dan ketiga akhirnya pada idea dari semua yang dari bawah kita menalar ke atas. Jadi pada level paling bawah kita punya knowledge yang namanya eikasia atau imagining, ya, di mana kita hanya berhadapan dengan image, ya, shadows, ya. Lalu pada level berikutnya kita punya yang namanya pistis, keyakinan, ya, dalam bahasa teologi ini menjadi iman, ya, belief, ya, belief in the reality of visible object and correct moral teachings, ya. Kemudian lebih tinggi lagi adalah kita masuk pada level understanding dan kemudian dialektika. Ini saya sederhanakan skemanya. Jadi dialektika adalah proses di mana kita memurnikan pengetahuan, jangan hanya percaya kepada bayang-bayang, karena kalau kita hanya percaya pada bayang-bayang, ya kita hanya jatuh dalam konjektur saja. Jangan hanya percaya kepada benda indrawi, karena kita hanya akan ada di opini, ya.
tetapi kita harus naik lebih tinggi ke realitas matematis intelligible untuk akhirnya sampai ke forma idea. Nah, di teks yang saya bagikan, saya memberikan contoh mengenai Bank Senturi, ya, kasus yang ketika saya menulis buku Arete, saya ambil sebagai contoh untuk menggambarkan dialektikanya Platon, ya. Dan kita tahu sampai sekarang Bank Senturi juga nggak jelas-jelas juga, ya, sudah 10 tahun ya. Jadi begini, pada level bayang-bayang, misalnya zaman itu zaman BlackBerry ya, tiba-tiba ada BBM mengisahkan bahwa katanya Sri Mulyani korupsi, katanya Budiono korupsi, katanya ini, katanya itu. Nah, gawat ini ya, kalau Anda seperti di sosmed sekarang ini, Anda hanya menerima katanya, Anda hanya menerima tulisan dari orang lain tentang sesuatu. Kalau Anda dari situ lalu kemudian Anda menyimpulkan sesuatu, maka kesimpulan Anda ini namanya otak-atik gaduk. Kesimpulan yang sifatnya hanya konjektural belaka. Tidak ada kebenaran apapun. Kalaupun benar, ya benar dalam arti konjektural. Nah, kalau Anda misalnya sebagai wartawan, Anda mau bertanggung jawab sedikit ya, maka Anda tidak hanya puas dengan isu-isu mengenai Sri Mulyani, mengenai Budiono, tapi Anda akan mendatangi, ya, Anda akan pergi ke benda indrawinya, Anda datangi Budiono, Anda datangi Sri Mulyani, untuk menanyai sendiri, betul nggak Bu Anda korupsi? Betul nggak Pak Anda korupsi? Maka pada zaman itu ada yang namanya Pansus DPR ya, yang menyidang Sri Mulyani dan Budiono, itu berminggu-minggu waktu itu ya, kita setiap hari menyaksikan di televisi. Lalu kita mendengarkan anggota DPR bertanya, Sri Mulyani menjawab ya, debat, diskusi begitu ya. Nah, kalau kita sudah mendengarkan omongan Sri Mulyani, kita sudah mendengarkan omongannya Budiono, menurut Platon, di situ belum ada kebenaran. Di situ kita masih ada pada level doxa, opini. Mengapa kata-kata Sri Mulyani tidak bisa menjadi kebenaran? Kata-kata Budiono tidak bisa menjadi kebenaran? Atau kata-kata kita sebagai manusia, siapapun tidak bisa menjadi kebenaran? Ya karena menurut Platon yang namanya benda indrawi itu selalu berubah. Benda indrawi itu, kalau orang Jawa bilang, esok dele, sore tempe. Pagi kedelai, sorenya udah menjadi tempe. Jadi manusia itu bisa berbohong. Itu makanya kita tidak boleh ya percaya begitu saja dengan hal-hal yang sifatnya indrawi. Jadi bagaimana kalau kita ingin mengetahui kasus Senturi, apakah ada korupsi apa enggak, kita harus masuk ke tataran yang lebih tinggi lagi. Omongan-omongan dari berbagai macam orang, kesaksian orang ini harus di cross check misalnya dengan rekening-rekening ya, dengan uang yang keluar masuk ya, kita mesti ke PPATK ya. Lalu kita lihat macam-macam begitu ya, sehingga kemudian kita bisa saling cross check dari data-data itu, dan kemudian kita menemukan kaitan ya, dari kemana larinya uang 6 triliun itu ya. Dan biasanya di sini pada level yang tidak lagi indrawi ya, pada level kaitan-kaitan analitis inilah, pada level matematis intelligible inilah sebetulnya kita sudah bisa menemukan apakah ada korupsi atau tidak dalam kasus itu ya. Dan terakhir tentu saja idea mengenai justice, mengenai keadilan itu sendirilah yang menjadi semacam horizon ya, menjadi yang membimbing kita untuk tidak sekedar hanya percaya pada rumor, tidak sekedar percaya kepada kesaksian indrawi, tetapi mulai mencari macam-macam kaitan sehingga kita lalu menemukan ada tidak adanya injustice ya, ketidakadilan dalam kasus itu. Jadi dalam dua bentuknya, dialektika yang menaik dan dialektika yang menurun, Platon akan memodifikasi konsep dialektika Sokrates. Dengan Platon, dialektika bisa dipraktekkan tanpa memakai dialog. Ya, dialektika bisa dipraktekkan sendirian oleh pikiran sang filsuf tanpa harus meminta kehadiran mitra bicara. Dialektika yang makin soliter bisa kita lihat dalam tulisan-tulisan Platon di masa dewasa dan masa tua, di mana teks dialog yang dia tulis lebih berisi monolog panjang lebar seorang pembicara yang lalu dipotong-potong pendek-pendek oleh mitra bicara untuk sekedar mengatakan iya atau tidak.
Nah, lalu Sokrates, muridnya Platon, akan memperbaharui konsep dialektika. Ini buku filokomik kedua yang sudah terbit. Saya sudah punya versi Perancisnya dan mungkin kalau ada waktu akan saya terjemahkan juga untuk diterbitkan di KPG. Nah, meninggalkan teori tentang idea, maka nanti Aristoteles akan mengembangkan konsepsi baru. Dialektika hanyalah sebuah prosedur di mana kita memeriksa dan menyaring pendapat-pendapat umum yang beredar saat kita hendak membahas sesuatu. Ya, jadi proses menyaring opini-opini dari pendahulunya. Itulah dialektika ya yang ditawarkan oleh Aristoteles. Jadi saya tidak akan masuk dalam detail ya. Jadi misalnya Aristoteles itu mempunyai teori bahwa untuk mengatakan munculnya sesuatu, misalnya adanya patung begitu ya. Mengapa ada patung? Maka Aristoteles akan mengatakan bahwa ada 4 sebab yang memunculkan patung itu. Ada sebab material karena ada bongkahan marmernya. Ada sebab efisien, ada pematung yang menatah bongkahan marmer itu. Lalu ada yang namanya formal cause, jadi ada sebab forma, ada semacam idea, gambaran, ya, blueprint ya tentang patung. Dan terakhir ada yang namanya final cause, yaitu causa finalis, telos ya tujuan akhir, di mana akhirnya bentuk patung itu ditentukan. Jadi kalau patungnya adalah patung untuk kuil, maka bahannya harus bahan yang bagus, ya, bentuknya harus bentuk yang ilahi, ya, jangan yang seronok, begitu ya. Dan tukangnya kalau bisa tukang yang juga bagus. Tapi kalau patungnya misalnya ternyata hanya patung untuk ditaruh 17 Agustus begitu ya, yang hanya sehari dipakai lalu setelah itu dibuang, ya tentu tidak perlu pakai marmer ya, pakai kardus saja cukup, atau pakai pembuatnya juga tidak perlu menyewa seniman yang mahal begitu ya. Siapapun anak kampung juga bisa bikin ya. Nah, Aristoteles menemukan teori bagus mengenai bahwa untuk menjelaskan realitas cukup kita memahami dengan 4 kausa ini, materialis, efisiens, formalis, dan finalis. Jadi segala hal begitu. Nah, untuk menemukan ini, maka di buku Metafisika, Aristoteles menjelaskan bahwa sebetulnya ketika saya membuat teori ini, saya tidak berangkat dari kekosongan. Sebetulnya sudah ada pemikir-pemikir sebelumnya, misalnya Thales, misalnya Anaximenes, ya, yang sudah mengatakan bahwa mengapa ada sesuatu, jawabannya, oh karena ada air, karena ada udara, karena ada apeiron. Nah, Aristoteles mengkritik, ya nggak cukup dong kalau mau sok menjelaskan asal-usul sesuatu hanya dengan menyebut materi tertentu, begitu ya. Thales mengatakan semuanya itu sebetulnya adalah air. Lihat, makhluk hidup 80% air. Makhluk hidup berasal dari benda-benda yang sifatnya lembab, artinya berair. Makhluk hidup nanti kalau mati membusuk juga menjadi air. Jadi maka inti dari segala sesuatunya adalah air. Nah, Aristoteles mengatakan, oke, Anda berhasil menemukan materi dari segala sesuatu, tapi bagaimana air itu kok bisa menjadi setio, air itu bisa menjadi pintu, menjadi ini kan tidak dijelaskan. Siapa yang melakukannya? Tidak ada. Lalu Aristoteles akan membahas, ada pemikir lain seperti Anaxagoras yang sudah menemukan bahwa realitas itu muncul bukan hanya dari sebuah materi, tapi juga ada nous, katanya, ada intelek yang mengerjakan materi-materi itu, sehingga kemudian nous ini yang mengolah bahan-bahan dan menjadi sesuatu. Hanya lalu Aristoteles bertanya lah, kalau ada nous yang mengerjakan sesuatu, bagaimana caranya nous bekerja itu? Kan nous juga tidak bisa sembarangan mengerjakannya. Ada yang mengatakan nous, Empedokles mengatakan cinta dan benci, ya, pengarang lain. Jadi mereka menunjuk pada kausa efisien macam-macam, tetapi tidak ada desain, ya, tidak ada. Padahal apa yang ada di dunia ini kan bentuk-bentuknya, desainnya tampak jelas, gitu ya. Jadi Aristoteles ketika membuat teori mengenai 4 kausa, dia melakukan prosedur dialektika, artinya dia menginvestigasi pemikir-pemikir sebelumnya, lalu kemudian dia tunjukkan positif negatifnya, dia saring, untuk akhirnya Aristoteles mengatakan bahwa pemikir-pemikir sebelumnya itu hanya berhenti di kausa materialis, atau kausa materialis dan kausa efisiens, atau seperti Platon hanya berhenti di kausa materialis, efisiens, dan formalis.
Dan para pemikir sebelumnya itu tidak paham bahwa yang paling penting sebetulnya adalah causa finalis. Di sini Aristoteles memberikan penemuannya sendiri. Jadi seperti kalau Anda bikin tesis, atau mungkin kalau Anda pernah bikin disertasi ya, itu kan selalu diminta review artikel atau buku-buku yang membahas tema yang Anda kerjakan. Jadi ketika Anda mengerjakan tema tertentu, misalnya tentang pemolisian dalam kasus pelanggaran narkoba. Ketika Anda membuat disertasi tentang pelanggaran narkoba, tentu Anda bukan penulis pertama ya, sudah ada ratusan orang lain yang mengerjakannya. Nah, biasanya dalam metode disertasi Anda diminta mereview, ya, melihat macam-macam artikel, buku yang sudah terbit, lalu Anda membuat penilaian, ya, positifnya di mana, negatifnya di mana, ya, supaya lewat penyaringan-penyaringan itu, kemudian Anda sebagai seorang calon doktor, lalu Anda menemukan ya, cara baru, atau metode baru, atau pendekatan baru untuk membahas soal narkoba ini. Jadi, metode dialektikanya Aristoteles adalah metode yang kemudian banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan sekarang ini, di mana kita mesti selalu merujuk pada karya-karya sebelumnya. Kita menggunakan karya sebelumnya bukan untuk sekedar dikutip ya, tetapi untuk dikritik ya. Jadi Aristoteles merasa wajib mengutip, mempelajari tulisan pendahulunya untuk dikritik, gitu ya, bukan untuk diikuti. Nah, terakhir, lalu kita akan masuk dalam kita akan meloncat ya dari eranya Aristoteles di abad ke-4 sebelum Masehi, meloncat ke abad modern, abad 18 ya, 18-19, dari seorang pemikir yang terkenal, Georg Wilhelm Friedrich Hegel ya, di mana kata dialektika sering tesis, antitesis, sintesis ya, sering disematkan kepada Hegel ya. Dari Stuttgart, Jerman, lalu dia belajar teologi di Tübingen, kemudian menjadi dosen di Jena, lalu terakhir dia mengajar di Berlin ya, sampai dia meninggal 1818. Hegel akan sangat terkenal ya, dia dianggap sebagai tokoh utama dari idealisme Jerman begitu ya. Dan he attributes the unfolding of concepts of reality in terms of the pattern of dialectical reasoning, thesis, antithesis, synthesis, that Hegel believed to be the only method of progress in human thought. Jadi Hegel menawarkan konsep dialektika untuk menunjukkan bahwa realitas ya, jadi apapun yang ada di dunia ini ya, juga pikiran kita ya, agama, Tuhan, apapun ya, bahwa realitas ini ya terpahami lewat sebuah proses dialektis ya, dalam istilahnya Hegel, yang digambarkan sebagai adanya tesis yang lalu kemudian ditolak atau disanggah oleh antitesis, dan dari proses penolakan itu muncullah yang namanya sintesis. Tentu istilah sintesis ini bukan dari Hegel ya. Sebetulnya kalau di Hegel, tesis, antitesis, lalu akan memunculkan antitesis, ya, dan seterusnya. Tapi untuk memudahkan, memang lalu lebih gampang, tesis berhadapan dengan antitesis, memunculkan sebuah sintesis. Di mana sintesisnya adalah tesis baru. Maka akan memunculkan antitesis, lalu menjadi sintesis, di mana sintesis juga selalu ada tesis yang baru ya, dan seterusnya. Jadi secara umum dalam berfilsafat kita mengenal prinsip identitas, yaitu kalau saya berpikir A, maka A adalah A. Kalau saya mengatakannya adalah spidol, ya ini adalah spidol ya. Saya tidak bisa mengatakan ini spidol dan bukan spidol. Nanti saya dianggap sebagai orang gila begitu ya. Nah, Hegel akan mengusulkan sebuah logika yang sama sekali lain, yang mana juga normal berlaku dalam pikiran manusia. Penjelasan tentang apa itu dialektika Hegelian hanya bisa dilakukan lewat praktek ya, karena dialektika ini bukanlah sederetan prinsip,
atau metode. Untuk memahaminya kita mesti bertolak dari keyakinan Hegel bahwa only the whole is true. Dan untuk sampai ke the whole ini, hanya yang keseluruhan lah yang benar. Dan untuk sampai ke situ, ada momen-momen yang sifatnya partially true. Jadi, yang namanya yang benar itu adalah nanti kalau kita sudah sampai pada keseluruhan. Tapi sebelum kita sampai ke keseluruhan itu, ya sintesis itu, maka kita akan ada di momen-momen tesis dan momen antitesis, di mana dalam momen-momen itu hanya partially true. Hanya dalam the whole, tiap tahapan akan diambil kebenarannya dan dilampaui kesalahannya. The whole sebagai yang benar tampak dalam pengambilan, pelestarian, dan pelampuan dari momen-momen yang dilewatinya. Maka ada istilah Aufhebung, ya, tesis ditolak dengan antitesis, ya. Dan dalam proses penolakan ini tidak seluruhnya disanggah, ya, tetapi ada yang dipertahankan dalam antitesis. Dan dalam proses menolak mempertahankan inilah terjadi yang namanya Aufhebung, ya, semacam tahap pelampauan. Jadi kebenaran dengan demikian tampak sebagai gerakan dinamis. The whole is an overcoming which preserve what is overcome. Nothing is lost or destroyed, but raised up and preserve as in spiral. Maka logika dialektika di mana tesis antitesis itu sebetulnya adalah semacam penaikan begitu ya, konservasi penaikan. Ini adalah sebuah logika organis, ya, dan istilah khusus untuk pelampauan sekaligus pelestarian momen-momen inilah yang disebut sebagai Aufhebung. Proses Aufhebung ini menggambarkan karakter realitas yang dinamis yang rohnya adalah negasi. Jadi ketika tesis dinegasi oleh antitesis, memunculkan sintesis, ya, di situ ada penyanggahan, pelestarian, penaikan, Aufhebung, ya. Dan ketika sintesis menjadi tesis baru, dikenai antitesis untuk menjadi sintetis, di situ ada selalu proses overcoming dan preserving yang sama. Dan roh dari itu semua tentu adalah negasi atau penyangkalan, penolakan. Dialektika dalam pemikiran Hegel merujuk pada gerak pemikiran itu sendiri yang selalu bernegasi. Jadi Hegel mengatakan bahwa pikiran kita ya seperti itu, ya pikiran adalah realitas itu sendiri, ya. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita itu selalu memikirkan, kita tidak pernah berpikir hanya A saja, ya, tetapi sekaligus non A. Kalau saya mengatakan spidol ini merah, ya, pikiran saya tentang kemerahan dari spidol yang merah ini, ya, sebetulnya merangkumi di dalamnya apa-apa yang bukan merah. Ya, jadi ketika saya mengatakan bahwa ini adalah merah, sebetulnya dalam konsep tentang merahnya spidol ini juga include apa-apa yang saya singkirkan, yaitu yang bukan merah, yang kuning, yang hitam, yang putih, begitu. Jadi merah hanya bisa dipahami karena kita tahu adanya ketidakmerahan. Semacam pulau, ya pulau itu adalah pulau, ya, karena dia adalah ada tanah dan ada airnya. Dan nyaris dalam segala hal kita memahami realitas itu sebetulnya seperti itu. Ada sisi positif dan sisi negatif yang tergabungkan di dalamnya. Saya akan berikan contoh. Nah, ini misalnya tentang bagaimana kita memahami Tuhan, ya. Jadi bagaimana misalnya memahami Tuhan, Trinitas begitu, ya. The absolute is the one which distinguishes its many contrary sphere within itself, manifests itself in that which it is not, and which eternally restore its fullness and unity in and through and out of its appearing and individuated processes.
Jadi yang absolut, katakan Tuhan, itu satu. Tetapi dalam dirinya sendiri, dia membeda-bedakan dirinya dalam berbagai wilayah yang berlawanan. Yang absolut dan satu itu menyatakan dirinya dalam apa yang bukan dirinya, dan secara kekal dia menyatukan lagi apa yang terpisah dari dirinya lewat proses penampakan individual. Yang absolut dan satu itu direpresentasikan dalam bahasa religius sebagai yang lain darinya, yaitu putra. Dan yang absolut dan satu sebagai kekuatan yang selalu terus-menerus membangkitkan dan membangun kembali eternal life lewat kematian, sesuatu yang bersifat individual dan terbatas, secara mitis dikenali sebagai Roh Kudus. Jadi, saya membayangkannya, Tuhan, bagaimana kita sampai kepada konsep Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang namanya abstrak yang tak terpahami. Nah, sebagai sesuatu yang abstrak, dia akan menegasi dirinya, ya, sebuah tesis akan menjadi antitesis, yaitu menjadi sesuatu yang tidak kekal, menjadi sesuatu yang tidak absolut, artinya dia menjadi manusia. Jadi katakan Allah lalu menjadi manusia, menjadi putra. Dan putra ini kemudian juga akan menegasi dirinya sebagai yang partikular, individual, mortal, ya, lalu dia akan mati, dan dalam negasi itulah dia akan kembali kepada Allah, ya, sehingga kemudian Allah terpahami sebagai sesuatu yang absolut, tetapi sekaligus konkret, yang lalu disebut sebagai Roh Kudus. Jadi itu contoh dari skema dialektika Hegel, ya, bahwa ketika kita memahami sesuatu itu selalu di dalamnya ada lawan darinya, dan lawan darinya itu akan juga menegasi dirinya, ya, untuk kembali menjadi sebuah konsep yang terpahami. Contoh lainnya, dalam tindakan-tindakan manusia, roh absolut, jadi Hegel menulis buku berjudul Fenomenologi Roh, ya. Roh absolut juga menyatakan dirinya dalam unsur-unsur tindakan manusiawi, lewat kehendaknya, lewat apa yang dia percayai sebagai kebebasan. Jadi idea sebagai sesuatu yang kosong dan abstrak dihayati manusia sebagai takdir, sesuatu yang eksternal dan harus dia lawan. Lalu ia menegasikan dirinya melawan takdir, keniscayaan, dengan mengetengahkan apa yang terdalam dari dirinya, yaitu kebebasan. Dia percaya bahwa dengan kebebasan partikular, dia akan merealisir esensi dirinya. Dan lewat proses negasi ini, takdir keniscayaan akan menyatakan dirinya sebagai inti dari ide itu sendiri yang dipeluk manusia dengan bebas. Aktualisasi partikular manusia akan membawanya kesadaran konkret akan universalitas idea. Jadi, bagaimana kita paham mengenai idea kebebasan, begitu ya? Kebebasan itu kan sesuatu yang kosong dan abstrak, ya. Maka kita akan merealisirnya dalam tindakan-tindakan konkret, misalnya dengan kita melawan takdir, kita melawan keniscayaan, ya. Dan dengan melawan itu akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi, sehingga kemudian konsekuensi itu membuat kita sadar, ya, apa sesungguhnya yang kita sebut sebagai kebebasan. Saya kasih contoh, jadi misalnya idea keadilan yang abstrak, ya, apa itu keadilan? Hegel memberikan contoh mengenai seseorang yang istrinya diselingkuhi oleh tetangganya. Lalu orang itu mencari keadilan. Kamu kok kurang ajar, kamu menyelingkuhi istri saya. Jadi orang itu percaya pada keadilan. Tapi kan ketika Anda melihat istri Anda diselingkuhi, Anda kan merealisir idea keadilan itu lewat tindakan Anda. Nah, dicontohkan di situ, misalnya Anda marah, lalu Anda membakar rumah
dari lelaki yang menyelingkuhi istri Anda. Dengan membakar rumah itu, Anda merasa puas. Ya, Anda sudah menjalankan keadilan yang Anda inginkan. Nah, tindakan konkret membakar rumah orang lain sebagai manifestasi keadilan yang partikular, rupanya tindakan konkret itu tidak pernah berhenti sebagai tindakan konkret. Tindakan konkret selalu punya konsekuensi. Artinya, ketika rumah itu terbakar, ternyata rumah di sampingnya juga terbakar. Dan bukan hanya rumah di sampingnya, seluruh kampung juga terbakar. Niatnya Anda hanya ingin membalas dendam, mencari keadilan lewat tindakan partikular, ternyata tindakan partikular itu punya konsekuensi yang tak terbayangkan, yaitu seluruh kampung terbakar. Akibatnya semua orang marah kepada Anda, maka lalu Anda ditangkap. Ketika Anda ditangkap, Anda masuk penjara, ya. Jadi tindakan partikular Anda dinegasi, lalu Anda dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itulah, lalu Anda baru sadar bahwa menuntut keadilan itu tentu sifatnya partikular. Anda mau menjalankan keadilan Anda, tetapi ternyata juga harus mengakomodasi keadilan universal dalam arti hukum. Jadi ternyata kesadaran bahwa adil itu artinya adalah tunduk pada hukum, ya, itu hanya baru Anda sadari setelah Anda mempraktekannya dalam tindakan-tindakan konkret. Contoh lain untuk membahas mengenai dialektika, bagaimana sebuah konsep pemikiran itu bisa dijelaskan, saya suka menggunakan kisah mengenai anak yang hilang dari Lukas 15:11-32 yang bertema tentang bapak yang baik. Jadi gampangnya misalnya di sini mungkin kita bisa berkaca pada pengalaman kita masing-masing ya. Pada saat kita tinggal di rumah, si anak mengalami kebaikan bapak secara abstrak. Sesungguhnya dia tidak tahu apa itu kebaikan. Segala yang dibuat ayahnya ya menurutnya baik, tapi dia tidak sungguh-sungguh mengerti apa itu kebaikan. Nah, jadi biasanya kalau kita di rumah, mungkin kalau kita masih SMP atau SMA ya kita ini anak begitu ya bapak saya ini bapak begitu ya. Tapi kan saya nggak penuh sadar ya, bapak itu apa sih artinya, atau menjadi anak itu seperti apa sih rasanya dia. Kebapaan, keputraan ya, kebaikan bapak itu semua abstrak. Ya, pada momen pertama, sebagai tesis ya, pada saat saya ada di dalam rumah. Maka seperti anak bungsu, lalu kita menegasi, kita menolak kebapaan dan keputraan itu, kita pergi dari rumah. Jadi dikisahkan dalam Lukas itu, dia menegasi kebaikan ayahnya dengan melakukan sesuatu yang dianggap baik. Yaitu dia minta hartanya, lalu dia ingin hidup mandiri. Apa yang dia yakini sebagai baik, dia wujudkan secara partikular dengan bersenang-senang, foya-foya, ya. Dia merasa senang ya dengan dirinya sendiri ya. Ketika Anda menegasi keluarga, Anda pergi dari rumah ya, Anda meninggalkan rumah, lalu Anda mendapatkan kemerdekaan Anda sendiri. Nah, dalam momen kedua, momen partikular inilah, sebuah tindakan partikular ternyata diikuti oleh konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita harapkan. Muncul hal-hal lain. Kalau dalam kasus anak bungsu, terjadi kelaparan, ya, lalu hartanya habis, ya, lalu dia menjadi miskin, menjadi kelaparan. Apa yang terjadi ketika kita berada dalam momen kedua, ketika kita dalam momen partikular, maka seperti yang dikatakan Hegel, kita akan menegasi momen itu, kita akan kembali kepada ayah. Akhirnya dalam kebebasan dan pengalaman kebaikan partikular yang dialami, anak yang hilang itu baru menyadari apa sesungguhnya kebaikan, apa sesungguhnya kebapaan. Lalu akhirnya dia berniat pulang, dan ketika dia menerima sambutan luar biasa dari ayahnya, dia sadar betul secara konkret apa artinya kebapaan, apa artinya keputraan. Maka dikisahkan di situ bahwa ketika anak itu pulang, disambut oleh ayahnya, dia mengatakan,
Ayah, jangan sebut lagi aku sebagai anakmu, ya. Jadikan saja aku hambamu. Jadi pada momen ketiga ini, ketika si anak pulang, sekarang dia sadar apa artinya sungguh-sungguh menjadi seorang anak. Jadi keputraan itu dipahami hanya oleh orang-orang yang pernah menegasi, ya. Lalu dari negasi itu dia menegasi lagi, dan dia pulang ke rumah dengan sebuah kesadaran yang sama sekali baru. Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable. Maka dalam konteks dialektika Hegel, pengalaman keputraan itu kadang-kadang harus melewati momen di mana Anda menegasi Bapak, Anda pergi, Anda mengasingkan diri dari rumah, ya. Dan ya itulah nyatanya, itulah realitasnya, ya. Hanya dengan momen seperti itu lalu Anda bisa punya pemahaman yang tepat mengenai apa itu Bapak, apa itu anak. Dan itulah yang benar, begitu, ya. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah dalam momen-momen yang Anda alami ini. Misalnya kalau dalam sejarah misalnya ada skeptisisme, pasti akan muncul reaksinya dogmatisme, ya, dan lewat perbenturan tesis antitesis inilah muncul yang namanya progres atau masa depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam saya ngomong. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, klarifikasi, bisa kita lanjutkan 1 jam berikutnya. Terima kasih.